Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Rizka Delmayanti, SE, MAK. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So, langsung aja ke videonya. Sebelum membahas videonya lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Irna Febriana, dengan NIM 2010112000763. Kemudian ada Erni Febriani dengan NIM 2010112000762. Di sini kami akan membahas mengenai akuntansi kas. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu kas merupakan pos yang paling aktif di dalam laporan keuangan dan sebagian besar transaksi dalam suatu perusahaan berkaitan dengan kas. Unsur-unsur kas adalah semua mata uang baik kertas maupun logam, mata uang dalam negeri maupun luar negeri. Sumber kas suatu perusahaan dapat berasal dari penjualan baik tunai maupun secara kredit, pinjaman maupun bantuan secara cuma-cuma. Perusahaan harus bisa mengelola, mengatur, dan menggunakan kas dengan baik dan tepat. Manajemen kas yang baik sangat diperlukan untuk mengontrol hal-hal yang bisa saja merugikan perusahaan. Ini dikarenakan kas adalah aset yang memiliki resiko paling tinggi dan paling lancar. Pengertian kas. Kas adalah bagian dari aset lancar yang dapat berupa uang, kertas, uang logam, dan sejenisnya, yang dimanfaatkan sebagai alat tukar dan memiliki dasar pengukuran akuntansi. Menurut PSAK nomor 2, kas terdiri dari saldo kas, rekening giro, aset setara kas, dan investasi yang sangat mudah diuangkan tanpa mengalami resiko perubahan harga yang signifikan. Contoh-contohnya seperti cash on hand and bank, treasury bills, commercial paper, money market fund, dan lain-lain. Sumber kas masuk yang utama, yaitu hasil penjualan produk secara tunai dan penjualan aktiva, hasil menagih piutang dagang, pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dan dividen, dan yang terakhir penambahan modal sendiri oleh pemilik. Penggunaan kas keluar yang utama, yaitu pembayaran untuk operasional perusahaan seperti membeli bahan baku, membayar gaji, dan biaya overhead pabrik. 2. Pembayaran kepada kreditur baik berupa bunga maupun angsuran. 3. Pembelian aktiva tetap. 4. Pembayaran dividen. 5. Pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, restitusi, IPEDA, dan lain-lain. Karakteristik kas. Aktif tapi tidak produktif, di mana untuk memperoleh pendapatan kas harus diubah menjadi persediaan, piutang, dan sebagainya. Tetapi tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan sulit beroperasi apabila kas tidak memadai. 2. Tidak memiliki identitas kepemilikan, sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Semua uang yang harusnya diterima benar-benar diterima. Tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Manajemen kas. Permasalahan akuntansi yang biasa terjadi dalam transaksi kas adalah pengendalian yang tepat harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang tidak diotoritaskan dicatat oleh bagian keuangan atau karyawan. Informasi yang diperlukan untuk manajemen kas yang ada di tangan dan transaksi kas harus tersedia. Pengendalian internal atas kas. Sistem pengendalian internal terhadap kas adalah semua sarana, alat, dan mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk 1. Mengamankan pencegahan pemborosan dan penyalahgunaan kas. 2. Menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. 3. Mendorong pencapaian efisiensi pada kas. 4. Dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Tujuan laporan arus kas. Laporan arus kas membantu para investor, kreditor, dan pemakai lainnya, yaitu untuk 1. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa yang akan datang. 2. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebijakannya membayar dividen. 3. Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan dan pengeluaran kas. 4. Menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas terhadap posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Kas dalam laporan arus kas yaitu bersifat jangka pendek dan surat-surat berharga yang sangat lancar dengan syarat 1. Setiap saat dapat ditukar dengan kas.
2. Tanggal jatuh temponya sangat dekat. 3. Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan terhadap bunga atau investasi yang jatuh tempo maksimal 3 bulan. Jenis-jenis arus kas yang pertama itu ada cash inflow. Cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas, diantaranya hasil penjualan produk atau jasa perusahaan, penagihan piutang dari penjualan kredit, penjualan aktiva tetap yang ada, penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas, pinjaman atau hutang dari pihak lain, serta penerimaan sewa dan pendapatan lain. Yang kedua itu ada cash outflow. Cash outflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas, diantaranya seperti pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik lain-lain, pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan, pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang-hutang perusahaan, serta pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan. Kelompok laporan arus kas. Yang pertama itu ada arus kas kegiatan operasional. Kegiatan dalam kelompok ini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan berupa kegiatan produksi, pengiriman barang, dan pemberian servis pembiayaan. Contoh arus kas masuk yaitu berupa penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, termasuk penerimaan dari piutang akibat penjualan, penerimaan dari bunga pinjaman atau penerimaan dari surat berharga serta bunga atau dividen, serta penerimaan uang yang diterima dari tuntutan di pengadilan dan klaim asuransi. Contoh arus kas keluarnya yaitu berupa pembayaran kas pembelian bahan baku untuk proses produksi atau dijual, pembayaran utang, dan pembayaran kepada pemberi pinjaman dan kreditor berupa bunga, pembayaran kas kepada pemerintah untuk pajak dan kewajiban lainnya berupa bunga, serta pembayaran tuntutan pengadilan, pengembalian dana kepada pelanggan, dan sumbangan. Yang kedua itu ada arus kas kegiatan pendanaan. Kegiatan dalam kelompok ini merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Contoh arus kas masuknya berupa penerimaan dan pengeluaran surat berharga dalam bentuk ekuitas, serta penerimaan dan pengeluaran obligasi hipotek, mesel, dan pinjaman pendek lainnya. Contoh arus kas keluarnya yaitu berupa pembayaran dividen dan pembayaran bunga kepada pemilik akibat adanya surat berharga saham, pembayaran kembali utang yang dipinjam, serta pembayaran utang kepada kreditor termasuk utang yang sudah diperpanjang. Ketiga ada arus kas kegiatan investasi. Kegiatan dalam kelompok ini adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, secara investasi lain yang tidak termasuk kas. Contoh arus kas masuknya yaitu berupa penerimaan pinjaman luar, baik yang baru maupun saham yang sudah lama, penjualan saham baik saham sendiri maupun saham dalam bentuk investasi, serta penerimaan dari penjualan aktiva tetap dan aktiva produktif dan tidak berwujud lainnya. Contoh arus kas keluarnya yaitu berupa pembayaran utang perusahaan dan pemberian kembali surat utang perusahaan, pembelian saham perusahaan lain atau perusahaan sendiri, serta perolehan aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya. Kesimpulan dari pembahasan yang kami sampaikan ini yaitu kas adalah alat pembayaran yang dipergunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan umum atau operasional perusahaan. Perusahaan harus bisa memanajemen dan mengendalikan kas dengan baik. Hal ini agar mendorong pencapaian efisiensi pada kas. Dalam kelompok laporan arus kas dibagi menjadi 3, yaitu arus kas kegiatan operasional, arus kas kegiatan pendanaan, serta arus kas dalam kegiatan investasi. Oke, cukup sekian video presentasi dari kami dari kelompok 1. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami bahas di sini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton. Sekian, bila ada yang kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.